Oke, halo semuanya, welcome back to William Hartanto YouTube channel, dan kali ini kita akan ngebahas tentang IHSG yang mana sebelumnya dikatakan akan crash, tapi kalau saya lihat lagi kayaknya sih enggak. Jadi saya coba sedikit mengupdate aja, dan ini adalah satu hari sebelum dimulainya perdagangan baru, yaitu hari Minggu 26 Juni 2022. Jadi kita akan melihat dari sisi chartnya dulu, karena ya, bukannya bermaksud untuk bikin video yang menyerang, tapi kalau di luar sana banyak omongan tentang market crash dan nyampe ke saya, maka saya mencoba untuk memperhatikannya. Karena kadang menarik ya, terutama di Merah-Merah Project, kalian mencari info terlalu banyak, akhirnya info orang ditekankan ke saya. Bahwa waktu itu saya kejadian gini, saya suruh buy saham, ya, dan mereka bilang, "Market mau crash, Pak." Dan saya bilang, "Info dari siapa?" Oh, ternyata mereka nggak nyebut nama, cuma bilang dari grup lain. Tapi grup lain itu infonya ditekankan ke saya. Jadi sekarang saya ibaratnya ya sedikit mencari pembenaran nih, saya buka datanya biar Anda ngerti. Kenapa crash itu cuma omongan doang, faktanya ternyata ya puji Tuhan belum terjadi gitu ya. Tapi setidaknya menambah pengetahuan umum aja. Kalau tentang kalian maksain info ke saya nggak peduli. Itu nggak jadi masalah, karena saya kan bukan orang yang percaya info punya. Anda boleh kasih saya info, tapi kalau saya lihat di market tidak mendukung atau tidak merespon info tersebut, ya lu mau ngomong apa juga bodo amat. Tapi setidaknya saya sebagai let's say edukator buat mereka, khususnya member-member. Buat Anda yang bukan member, ya saya nggak bisa bilang saya edukator buat Anda, tapi buat mereka yang member WH Project, nah di video ini saya coba untuk kasih lihat bahwa pada waktu itu market crash tidak terjadi. Dan ini ada sedikit update aja untuk kondisi market yang pernah saya update juga waktu itu ya, yang katanya double top. Jadi boleh bilang ini kayak vlog IHSG yang bersambung, dan mudah-mudahan kalau Anda sempat nonton sebelumnya, Anda nyambung gitu. Kalau misalnya enggak, ya terserah lah mau nonton yang udah lewat atau enggak, atau ya update IHSG doang, penting nggak penting. Oke, tanpa berlama-lama saya langsung share screen aja untuk chartnya. Oke, ini terakhir saya lagi ngecek-ngecek saham nih, ada Cleo. Tapi kita nggak bahas saham ini, basically nggak ada yang menarik, kita langsung aja ke IHSG-nya. Ini Fibonacci-nya nggak penting. Jadi kalau Anda masih ingat terakhir saya ada bahas ini ya, soal pattern bullish flag ya. Kali ini saya gambar lebih jelas. Nah, waktu itu saya sambungin dari titik di sini dan di sini. Waktu itu IHSG-nya, waktu itu kalau nggak salah ingat sekitar tanggal ini saya bahas ya. Jadi saya memperkirakannya sekitar 7.030 atau 7.033 untuk resisten IHSG-nya. Nah, yang mana kalau bisa tembus, baru pola ini terkonfirmasi IHSG arah naik. Dan itu sebelumnya juga menyambung dengan adanya teori bahwa IHSG double top. Saya sempat buat dua versi di mana double top pertama ini neckline-nya 6.500 karena puncak satu dan puncak duanya, lalu double top keduanya daerah sini, yang mana terkonfirmasi ketika IHSG turun di bawah 7.056. Ya, jadi ada pattern bearish yang udah confirm, dan sekarang pattern bullish nih. Bullish flag itu selalu bentuknya kayak tiang bendera dengan bendera yang jatuh ke bawah. Jadi kayak dikasih masa istirahat sebelum melanjutkan penguatan, karena bullish flag sendiri dimulai dari tren menguat untuk jadi tiangnya dia yang ditunjukin di mouse ini. Lalu akhirnya pada perdagangan tanggal kapan nih? Tanggal 24 Juni alias hari Jumat di tahun 2022, pattern ini mulai terkonfirmasi untuk pertama kalinya. Sebenarnya waktu tanggal 22-nya juga dicoba sih, tapi ternyata nggak terlalu kuat, akhirnya jatuhnya 24 Juni. MACD histogram sudah bagus banget. Kalau Anda masih ingat cara saya baca IHSG, baca MACD, saya akan mengincar saat MACD histogramnya ngedrop banget, itu yang pertama, baru saya ngincar perlahan-lahan saat mereka naik. Jadi itu kenapa juga pada saat momen awal bulan, saya udah pesenin di WA Project member, kalau nggak salah dalam newsletter, bahwa bulan Juni bulannya nyicil. Ya saya ngukur dari MACD juga, ini udah nggak nambah dalam kok, ngapain saya buru-buru gitu kan, ngapain buru-buru ngarep, oh market crash, market crash. Mungkin sentimennya iya, tapi respon market tidak selalu sama. Jadi saya bilang gini ya, kalau soal market crash dan info-info di luar tadi, ya kalau misalnya next time ada yang mau kayak gitu lagi sama saya, it's okay. Saya terima semua info yang masuk, tapi keep in your mind bahwa saya nggak akan 100% percaya, karena saya percaya gini aja, sentimen mau kayak apa nggak masalah, laporan keuangan boleh busuk nggak? Boleh. Tapi harga saham boleh tetap naik nggak? Boleh. Nah, sama kayak sekarang sentimen market crash, tapi boleh nggak market kita tetap naik? Boleh aja, yang penting kita tahu kondisinya, gitu. Nah, kan kita juga pernah belajar tuh kayak tahun 2020, 2021 harga CPO naik, yang bukan main sahamnya nggak kemana-mana. Berarti kan ada bukti di mana sentimen tidak selalu direspon oleh harga. Nah, sekarang kita ngeliat IHSG nggak respon tentang market crash itu.
atau setidaknya pada 24 Juni belum direspon gitu ya. Nah, salah satu yang menurut saya jadi penyebabnya adalah potensi terjadinya window dressing. Kan kita tahu ini bulan Juni alias kuartal 2. Ya, mau bilang satu semester juga nggak apa-apa, tapi menurut saya kuartal 2 dan setiap kuartal selalu ada window dressing ini. Jadi berpotensi banget buat IHSG untuk menguat dengan alasan window dressing, Pak. Yes, sebatas alasan doang nggak apa-apa, karena window dressing itu nggak alasan gitu loh. Tapi intinya saat ini pattern bullish flag-nya udah confirm, ya, di mana kalau secara trend lainnya setelah saya sambungin di tanggal 9 Juni dan di tanggal 16 Juni akhirnya di breakout di pada tanggal depan 7042. Nah, kondisi ini memperlihatkan bahwa IHSG berpotensi melakukan penguatan kembali dengan adanya window dressing dan kira-kira naik ke berapa? Ya paling kita ambil titik pantulnya aja antara 7.000 berapa ya? 7138 kalau kena dan di 7.257 kalau kena. Jadi kalau misalnya menggunakan support resisten ya mau nggak mau resistennya akan sekitaran situ pantul. Dan supportnya berhubung ini baru breakout pertama kali, kita nggak bisa langsung simpulkan bahwa pasti langsung naik. Maka kita ambil support terdekatnya ada di 6920 dan nanti ada lagi sih. Saya sih masih pegangnya sekitar 6.800-an untuk sebatas support terkuat in case harus nyicil-nyicil lagi. Tapi untuk itu kita melihat bahwa potensi IHSG naiknya lebih kuat. Kita coba intip sedikit saham-saham index mover ya. Supaya kelihatan jelas bahwa IHSG memang dari awal nggak ada indikasi crash. Contohnya di BBRI ini, kesayangan saya nih. Ini kan double bottom nih calon-calon. Tinggal naik line-nya aja ada di 4630, kalau bisa breakout baru lanjut naik, mungkin tutup gap. Tapi kita jadi tahu bahwa sejak 10 Mei, lowest dia 4260, oh ternyata 4250, itu di 13 Mei, dan nggak pernah kembali lagi. Ini bahkan di tanggal 13 Juni, cuma sampai 4260 aja. Jadi double bottom-nya kelihatan banget. Ini juga menunjukkan bahwa sepanjang bulan Mei Juni ini saham-saham yang index mover dipertahankan ya supaya IHSG juga nggak kemana-mana. BBCA juga contoh yang menyerupai double bottom. Makanya gara-gara ini, gak gitu saya lihat saham-saham index mover kayak begini, orang bilang ke saya crash, saya langsung tanda tanya. Ya mungkin ada sentimen yang saya nggak tahu. Tapi kalau dipastiin gara-gara itu market bakal crash, saya juga kayak dipaksain percaya sesuatu yang nggak kelihatan di depan saya, itu bukan hal yang gampang. Nah, kebetulan indeks kita punya satu lagi saham penggerak, yaitu Gotoh. Jadi jangan bilang saya anti teknikal. Saya sih kalau memang saham teknikal, saya anti teknologi. Kalau memang saham-saham teknologi itu bisa berpotensi naik, saya berani rekomendasi. Kalau misalnya saya lihat masih distribusi, ya saya nggak mau. Ini yang biasanya jadi konflik nih. Kalau saya lihat secara redana, oh itu distribusi, tapi mereka bilang itu bagus prospeknya, story-nya, dan macam-macam. Beda pendapat, ribut. Tapi udah biasa di market, nggak apa-apa. Nah, kembali lagi kita tentang Gotoh, yang mana udah mau balik ke highest-nya dia di harga 442. Sekarang 392, mungkin bentar lagi 400 lagi, atau ke besok 400 lagi, saya nggak tahu. Yang jelas, walaupun penguatan ini dengan volume mengecil, so far sampai dengan hari Jumat kemarin tanggal 24 Juni 2022 terjadi penguatan dan peningkatan volume. Lumayan menarik sih, tapi untuk sebatas untuk kelompok saham penggerak indeks dengan likuiditas setinggi itu menurut saya cuma sebatas scalping doang sih untuk saham Gotoh ini. Tapi setidaknya scalpingnya lumayan enak, apalagi fraksi harga segini kan gampang banget ngasih uangnya dibanding kita coba-coba trading cepat di saham kayak BBTN aja udah susah gitu kan, apalagi kalau yang BBRI ke atas yang harga 4 ribuan. Nah, kalau untuk Gotoh sebagai penggerak indeks ini buat scalping enak menurut saya. Jadi dari sini kita bisa ngeliat bahwa saham-saham penggerak indeks emang arahnya pada naik sih. Selain itu apalagi ya? Bahkan beberapa yang kayak dari sektor-sektor semen, SMGR, INTP itu udah mau naik semua tuh harga-harga. Salah sih. Udah pada mau naik harga-harganya. Jadi kalau kondisinya kayak begitu, indeks mover yang aja bagus-bagus gini, gimana kita mau bilang IHSG bakal crash? Kecuali ya, habis window dressing tahu-tahu ngedrop mendadak ya. Tapi setidaknya untuk saat ini saya bisa bilang bahwa untuk saat ini aja atau setidaknya kita sambil sambil ngikutin apa namanya window dressing itu boleh lupain dulu crashnya sebentar. Jadi manfaatin momen yang mana window dressing itu biasanya kurang lebih makan waktu sekitaran 2 minggu. Dan dari situ Anda bisa manfaatin momentum untuk trading secepat yang Anda bisa dapetin dengan ya rasa tenang, nggak usah terlalu pikirin soal crash ya, crash nanti belakangan aja abis window dressing-nya. Mumpung di depan ada momentum naik, bisa pilih mau trading atau mungkin udah punya posisi lagi nyangkut, bisa stop loss lah. Karena daya saham di markup juga kan pada saat window dressing kan. Manfaatin kalau memang ada kesempatan untuk kurangin posisi, kurangin, ada kesempatan cuan ambil raise cash maksud saya. Nanti kalau misalnya selesai window dressing, udah rilis laporan keuangan, mau jadi crash belakangan, itu terserah.
Tapi kembali lagi saya mengatakan, crash tadi hanyalah buat saya sebagai awareness dan persiapan. Karena memang sentimen globalnya jelek, tapi kalau misalnya pergerakan ke IHSG-nya sampai sekarang, sampai vlog ini jadi, belum terlihat gitu ya. Jadi, kembali lagi saya bilang tadi di awal juga, saya nggak bermaksud bikin video yang menyerang-nyerang pihak manapun. Saya juga sebenarnya buat ini juga ngerespon ke member saya aja sih, bahwa kadang-kadang info yang terlalu banyak cuman bikin pusing sendiri ngambil kesimpulannya. Ngambil keputusannya juga susah, yang ada ngadu pendapat doang buat apa. Ribut soal angka itu urusan anak sekolah aja, nilai ulangan diributin. Kalau kita di market dengan ributin angka karena kita tugasnya nyari duit, gitu kan. Nah, jadi kembali lagi, ini ada update sesaat aja untuk IHSG, singkat banget, saya juga nggak expect akan ada view yang banyak di vlog yang satu ini. Tapi buat mereka yang butuh untuk update IHSG, as per 24 Juni, Anda udah dapat datanya ya, bahwa pattern bullish flag ini bahkan udah pernah saya sebutin di vlog saya sebelumnya dan nyambung ya. Mulai terkonfirmasi per tanggal 24. Mudah-mudahan lanjut naik ke resisten-resisten yang tadi saya sebutin. Dan untuk saham-saham indeks movernya kita udah lihat bagus. Saya bahkan melihat Goto juga peluang scalping-nya asik banget. Itu kalau Anda bisa ngikutin ya pastinya. Kalau misalnya Anda punya pilihan lain, ya itu oke lakukanlah. Karena saat ini saya mengupdate IHSG, maka saya mau nggak mau bahasnya cuma saham-saham penggerak IHSG. Dan kalau IHSG naik turun, ditentukan oleh saham-saham itu. Jadi kalau misalnya IHSG potensi naik, Anda beli saham-saham penggerak IHSG, otomatis unsur kepastian untuk naik atau turunnya itu lebih kebaca. Karena apa? IHSG datang dari mereka semua gitu kan, dari saham-saham berbobot besar ini. Kalau misalnya bagi rata, susah nyarinya. Berhubung indeks kita masih main pembobotan, jadi nggak benar-benar average dari semua saham, gampang ukurnya. Oh IHSG mau naik, belinya apa gitu. Kalau misalnya dibagi rata, kayaknya saya bakal screening ulang nih saham-saham apa aja yang bisa jadi pilihan khusus. Tapi kembali lagi, tadi saya membicarakan IHSG, saya mencari saham-saham yang indeks mover aja buat Anda, yang memang butuh saham-saham begituan. Tapi kalau misalnya ada yang, gue second liner aja, third liner aja, saham gocap juga bisa naik. Yes, itu bisa. Yang mana Anda suka, ikutin, yang Anda nggak bisa, lupain. Gitu ya. Pokoknya, jadi ini hanya untuk ada IHSG buat mereka yang butuh, dengan kondisi saham-saham yang penggerak indeks juga buat mereka yang butuh ya. Kalau yang nggak butuh skip aja nggak apa-apa. Makanya saya bilang gua nggak expect dengan vlog seperti ini bisa view-nya banyak. Semua untuk orang-orang tertentu aja kok. Oke, kiranya itu aja update singkat dari saya. Semoga bermanfaat dan kita ketemu lagi pada vlog selanjutnya. See you again.